Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama gua di YouTube channel gua. Oh guys, gua mau cerita nih guys. Gua dulu kan 2 tahun lalu kan mau baru aja bikin channel YouTube gua ya. Maksud gua 2 tahun lalu baru mulai pro YouTube, profesional YouTube. Terus gua kan belum paham gunanya YouTube itu apa, apakah sama aja kayak Twitter, apakah sama aja kayak Facebook. Gua belum tahu secara pasti itu gunanya sosial media itu seperti buat apa. Twitter gimana, kalau Facebook kulturnya gimana, dipakai orang miskin, orang desa. Itu gua belum tahu sebenarnya 2 tahun yang lalu waktu gua mulai bikin YouTube tuh, secara profesional loh. Terus gua bikin YouTube, ya gue asal bikin YouTube, gue gak tahu YouTube tuh sebenarnya buat apa. Buat ngomong, marketnya, maksud gue marketnya, target marketnya buat YouTube tuh buat apa. Jadi gue cuma bikin YouTube, ya bikin YouTube doang gitu, ngomong gitu doang. Terus gue kan eh, bikin YouTube. Terus gue juga tahu yang namanya TikTok ya kan. Nah, gue juga berpikir YouTube itu eh update-annya video, TikTok itu update-annya video. Jadi mungkin kalau gua bikin YouTube, mungkin gua perlu mendiversifikasi konten gua, gak cuma di YouTube tapi juga di TikTok yang juga ngomong. Terus jadi gua bikin TikTok ngomong, kayak di YouTube gua ngomong ngomong kalau di YouTube gua ngomong bahasa Inggris, nah di TikTok gua juga ngomong bahasa Inggris. Terus ada kejadian menarik loh, ada yang komen. Nah, gue kan gak tahu ya, kalau di YouTube loh kan video yang gue upload ke YouTube tuh gak masuk ke FYP orang ya guys ya. Tapi kalau video yang diupload di TikTok tuh masuk ke FYP orang. Terus gue ngomong bahasa Inggris di TikTok loh masuk ke FYP orang, terus ada yang komen, bang, komennya juga karena gue ngomong bahasa Inggris, komennya juga bahasa Inggris. Jadi uh, your English is actually very good. Gue diem aja. Terus dia komen lagi. Uh, komen apa gitu? Ngasih saran gitu. Ngasih saran bahasa Inggris. Itu yang komen itu bukan orang Inggris, bukan orang US, tapi orang Indonesia yang kebetulan mungkin sering les bahasa Inggris gitu di tempat kursus bahasa Inggris gitu, jadi agak paham bahasa Inggris, jadi dia ngasih gua saran. Terus yang terakhir dia ngasih saran, maybe you need to give the background gitu. Terus gua mikir, TikTok disuruh pakai background lah, itu ada konten-konten lucu itu juga agak pakai background. Kok gua pakai background ini lucu banget, tapi gue gak bisa nyeritain di mana lucunya soalnya gue gak biasa melucu. Tapi waktu gue dikasih tahu kalau video TikTok gue yang ngomong bahasa Inggris itu seharusnya pakai background, wah itu gue merasa uh, sangat-sangat ironis ya guys ya. TikTok harus pakai background lah, itu orang-orang di TikTok bikin video lucu di TikTok juga gak pakai background. Kok gua ngomong bahasa Inggris disuruh pakai background sendiri? Ini berarti dia tidak peduli dengan background gua, tapi dia cuma peduli, dia pengen ngasih tahu background, soalnya bahasa Inggris yang dia ketahui cuma background. Jadi dia ngasih gue saran, pada akhirnya beberapa saran itu komen beberapa kali, dan yang terakhir komennya, maybe you should try a background gitu. Jadi konten TikTok disuruh pakai background, wah background ya foto, pas foto gitu warna merah, warna hijau, warna kuning gitu ya, disuruh pakai background gitu guys. Gua bikin TikTok, dan menurut gua ini lucu banget sih menurut gua. Kalau satu-satunya bahasa Inggris yang lo paham cuma background, ya percuma lo kursus di tempat les bahasa Inggris bisanya cuma ngomong bahasa Inggris. Maybe you should use a background.
Ya TikTok kan nggak perlu pakai background ya guys ya. Ini gue cerita aja ya guys ya. Ini pengalaman lucu gue menyaksikan betapa ego orang Indonesia itu gampang banget terpantik karena ada orang yang ngomong bahasa Inggris, terus dia mikir siapa yang lebih pintar dalam berbahasa Inggris. Padahal gua juga tiap hari bahasa Inggris biasa-biasa aja. Gua gak mikir siapa yang lebih pintar di antara kita dalam berbahasa Inggris. Apalagi lo taunya bahasa Inggris cuma background gitu doang. Udah ngasih komen beberapa kali itu gue juga mau ketawa juga kasihan kan ironis sekali kan. Oke, itu cerita gue aja sih guys. Waktu pertama kali gue bikin YouTube, terus gue bikin YouTube ngelihat ada yang bikin TikTok, gue bikin TikTok. Gue gak tahu tuh YouTube gunanya buat ini, TikTok gunanya buat itu. Beda ternyata YouTube dan TikTok tuh. Sistemnya beda, peruntukannya beda, marketnya juga beda. Kalau YouTube lo nonton apa yang lo pengen nonton. Kalau TikTok tuh masuk ke FYP orang, gua gak tahu itu. Jadi waktu gua bikin YouTube ya yang nonton ya orang yang pengen nonton. Kalau gua bikin TikTok yang nonton ya orang yang gak berkepentingan itu gua nonton. Jadi semenjak saat itu gua gak pernah bikin TikTok lagi, soalnya takut ntar ada yang komen-komen gimana itu, komen disuruh pakai background, disuruh pakai lightingnya gimana, lighting ya background sama lighting itu pasti di komen gitu. Oke, ini cerita gua aja sih waktu pertama kali pengalaman gua bikin video TikTok, waktu pertama kali gua mulai belajar jadi konten kreator bikin YouTube. Ada pengalaman yang sangat ironis tentang kecerdasan orang Indonesia dan juga egonya yang sangat besar dalam kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan benar. Oke, jadi segitu dulu ya guys for global ini. Thanks for watching, see you next time.